Ini Lenovo Legion Go S. Yang satu ini adalah sebuah handheld gaming PC terbaru dari Lenovo. Prosesornya baru pakai AMD Ryzen Z2 Go yang didesain khusus untuk perangkat yang satu ini. RAM-nya 16GB LPDDR5X 6400, SSD 512GB dan sudah mendukung SSD ukuran 2280 yang ukuran panjang. Bisa ya. Layarnya IPS 8 inci dan punya resolusi Full HD+. Baterainya juga gede, sekarang di 55 Wh. Dan harganya ada di 8 jutaan rupiah saja. Ya, buat kalian yang udah nonton video liputan CES dari kami yang di awal tahun 2025, pasti udah nggak asing dengan benda yang satu ini ya. Sebuah handheld gaming PC dari Lenovo dengan pendekatan yang berbeda dari Legion Go generasi pertama. Kalau Legion Go dulu kan kontrolernya bisa dilepas tuh, kalau yang ini nggak bisa. Meski demikian, Lenovo tetap menghadirkan banyak hal yang menarik dan baru di Legion Go S. Tapi pelan-pelan, kita akan bahas semuanya mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesornya, dia pakai AMD Ryzen Z2 Go atau Z2 Go ya. Codename-nya Rembrandt R. Arsitekturnya adalah Zen 3 Plus, fabrikasinya TSMC 6 nanometer FinFET. Total core-nya ada 4 core dan dia punya 8 thread. Jumlah core-nya lebih sedikit dibandingkan dengan Z1 yang polos ya, yang punya 6 core 12 thread. Tapi wajar, mengingat yang satu ini harganya masih lebih terjangkau. Base clock di 3 GHz dengan maksimum boost clock up to 4,3 GHz. Configurable TDP-nya di 15 sampai 30 watt. L3 cache memorinya ada di 8 MB. Integrated graphics-nya pakai AMD Radeon Graphics dan menggunakan arsitektur RDNA 2. Punya 12 compute unit dengan total 768 shaders. Sudah mendukung akselerasi AV1 decode juga ya. RAM-nya 16GB LPDDR5X 6400 dual channel onboard ya. Tentunya karena onboard jadi nggak bisa di-upgrade. SSD-nya 512GB NVMe PCIe Gen 4. Dia menggunakan SSD M.2 ukuran 2242. Menariknya, Legion Go S ini masih bisa menggunakan SSD M.2 yang ukuran 2280 atau yang panjang, yang standar. Menarik nih ya. Nah, untuk konektivitas wireless dia menggunakan modem RZ616 dari AMD. Ini udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya ada di 55 Wh. Ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan Legion Go generasi sebelumnya. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11 Home ya. Jadi yang kita reviewkan ini memang yang varian Windows 11. Nah, untuk body, form factor-nya adalah handheld PC. Nah, menurut bahasa resminya ini adalah handheld console PC atau konsol genggam PC ya. Materialnya polikarbonat. Untuk warna ini warnanya putih atau oleh Lenovo disebut sebagai Glacier White. Jadi berbeda jika dibandingkan dengan Legion Go generasi pertama. Warna putih memang membuatnya terlihat lebih bersih dan elegan. Akan tapi warna seperti ini akan lebih mudah kelihatan kotor kalau ada noda atau kotoran yang nempel di perangkat ini tentunya. Nah, untuk desain Legion Go S ini memiliki desain yang simple seperti perangkat handheld PC lainnya. Yang membuat beda adalah sudut-sudutnya dari bodi Legion Go S ini yang cenderung membulat ya. Terdapat semacam tekstur di area pegangan handheld sehingga membantu meningkatkan grip saat digunakan. Di bagian belakang terdapat area intake udara dengan desain lubang honeycomb yang melebar. Terlihat teks Lenovo dan Legion di bagian belakang perangkat. Untuk dimensinya panjang 29,8 cm, lebar 12,7 cm dan ketebalannya 2,26 cm di area tertipis dan 4,34 cm di area paling tebalnya. Untuk bobotnya perangkatnya aja di 735 gram, chargernya 185 gram. Jadi totalnya adalah 920 gram. Nah, untuk layarnya ini menggunakan panel IPS ukuran 8 inci. Jadi memang layarnya ini sedikit lebih besar dibandingkan beberapa handheld PC lain yang biasanya ada di 7 inci. Resolusinya Full HD Plus atau 1920x1200 pixel. Aspek rasionya juga udah kekinian di 16:10. Refresh rate-nya up to 120 Hz, tapi memang belum mendukung fitur variable refresh rate. Menurut Lenovo, peak brightness-nya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Nah, kalau dari pengujian kami, peak brightness ada di 492 nits. Ya, udah mendekati lah ya. Lalu gamut coverage ada di 99,6% sRGB dan gamut volume di 105,8% sRGB. Tentunya layar ini punya kemampuan touchscreen yang mendukung multitouch hingga 10 titik. Nah, Legion Go S ini dilengkapi dengan 2 buah mikrofon yang terletak di bawah area layar. Mikrofon ini dilengkapi dengan teknologi noise cancelling. Untuk kemampuan mikrofon dan noise cancellingnya kurang lebih seperti ini. Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang bisa dilihat ya, ramai banget kendaraan di belakang saya ini. Di sini saya mau menguji kemampuan mikrofon dari Legion Go S. Dan kalau didengar ini sayangnya suara kendaraan di sekitar masih masuk nih. Untungnya suara saya masih bisa terdengar dengan jelas.
Nah, untuk audio, Legion Go S dilengkapi dengan 2 buah speaker yang terletak di sisi bawah kanan kiri layar dan menghadap ke arah pengguna. Untuk kualitas suaranya terasa standar ya, nggak ada yang spesial di sini. Mirip seperti Legion Go generasi pertama. Di sini juga tidak terdapat software untuk mengubah profil audio atau equalizer. Jadi agak terasa kurang aja untuk telinga kami. Meski demikian, tingkat kelantangannya sudah tergolong cukup untuk sebuah handheld gaming PC. Ya, kalau mau mantep sih ya pasang headphone ya. Nah, untuk konektor dan tombol sama seperti handheld PC yang lain yang baru keluar ya, Legion Go S itu juga sudah dilengkapi dengan 2 buah konektor USB 4 Type-C ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kita bisa pasang aksesoris atau monitor tambahan sambil di-charge tanpa perlu adapter tambahan lagi. Nah, di sebelahnya ada lubang audio jack combo 3,5 mm, lalu ada tombol volume up and volume down. Kemudian ada tombol power di sini. Nah, untuk slot micro SD card kita bisa temukan di bagian bawah perangkat ya. Sekarang kita beralih ke tombol controller dan joysticknya. Nah, buat yang tadi belum perhatian ya dengan teliti, Legion Go S ini kontrolernya tidak bisa dilepas ya, bukan seperti Legion Go generasi sebelumnya. Jadi ini lebih mirip seperti handheld PC pada umumnya. Untuk layout dari kontrolernya ini seperti biasa menggunakan layout controller Xbox, mirip seperti handheld PC lainnya. Tombol-tombolnya ini terasa sangat solid, nggak geser-geser atau nggak goyang-goyang gitu kalau kita sentuh. Yang sedikit membedakan dibandingkan dengan beberapa handheld PC lainnya adalah letak tombol menu dan view-nya. Ini berada di bawah tombol Legion. Jadi kebalikan dari handheld yang lain ya. Buat yang udah terbiasa menggunakan handheld lain, mungkin akan butuh sedikit waktu untuk beradaptasi dengan layout tombol seperti ini. Nah, di bagian belakang juga kita bisa menemukan tombol makro Y1 dan Y2 yang fungsinya bisa kita atur melalui software Legion Space. Untuk joystick tentunya sudah menggunakan Hall Effect Joysticks, jadi harusnya lebih awet dibandingkan dengan analog joystick biasa. Satu hal yang kami suka dari Legion Go S ini adalah tombol trigger kanan dan kiri yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa temukan semacam switch kecil di bagian belakang perangkat, dekat tombol trigger yang bisa digunakan untuk mengubah mode tombol trigger antara short press atau jadi long press. Misalnya kita lagi main game racing, game balapan yang kadang kalau menekan tombol gas atau rem itu butuh 50% aja. Nah, itu cocok pakai long press supaya kita bisa sesuaikan dengan gas dan remnya saat lagi balapan. Kalau mau dipakai buat main game shooter atau game action yang butuh respons cepat, kita bisa ubah ke mode short press. Jadi jari nggak mudah capek saat kita bermain game. Ini keren banget sih karena jarang ada handheld PC yang mode tombol triggernya bisa diubah seperti ini. Selain tombol controller dan joystick, kita juga bisa temukan semacam touchpad di sini. Ini mirip seperti Legion Go yang dulu. Meski ukurannya lebih kecil, ada touchpad itu masih jauh lebih baik daripada tidak ada touchpad sama sekali. Mengingat pengoperasian Windows 11 menggunakan controller itu tergolong agak susah. Nah, kita bisa lakukan klik kiri di touchpad ini dan touchpadnya sudah dilengkapi dengan haptic feedback meskipun getarannya terasa hanya sekedar ada aja lah di sini ya. Beralih ke sistem pendingin. Legion Go S itu menggunakan sistem pendingin aktif dengan Legion Cold Front Tech ya. Sistem pendingin ini terdiri dari satu kipas 2 heat pipe yang terletak di bawah kipas dan heatsink dengan ukuran yang cukup besar. Intake-nya dari belakang dan pembuangan udaranya ke arah atas perangkat. Oke, sekarang mari kita bahas software pendukung dari Legion Go S yang disebut sebagai Legion Space. Software satu ini dapat langsung dipanggil menggunakan tombol Legion L. Untuk fiturnya secara keseluruhan masih mirip seperti Legion Space yang ada di Legion Go. Pertama, ada Game Store yang terhubung dengan Games Planet. Kemudian ada menu library yang dapat digunakan untuk mengakses cepat game atau launcher yang sudah diinstal. Jika game yang ingin dimainkan sudah terinstall tapi masih nggak ada dalam daftar ini, kita bisa menambahkannya secara manual. Jadi tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Kemudian terdapat menu settings yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan performa, display, audio, melihat kapasitas storage, mengecek driver update, dan pengaturan umum lainnya. Menu berikutnya adalah controller, di mana kita bisa melakukan pengaturan tombol controller, mengatur dead zone joystick, mengatur trigger travel, melakukan kalibrasi joystick dan trigger, hingga mengubah backlit RGB pada base joysticknya. Oh ya, Legion Go S ini juga sudah dilengkapi dengan sensor gyro ya. Pengaturan fungsi gyro juga bisa kita temukan di software Legion Space. Lalu untuk user interface-nya, kami merasa software ini sudah sangat matang dan hampir keseluruhan menu serta opsinya bisa dinavigasi dengan lancar menggunakan controller. Sekarang mari kita bahas quick settings dari Legion Space yang dapat diakses dengan tombol Legion R ya. Di sini kita dapat mengakses beberapa pengaturan penting seperti mode performa, menampilkan frame rate monitor, mengubah resolusi dan refresh rate layar, pengaturan preset controller, shortcut system, dan menu help atau bantuan. Navigasi menu-menu di quick settings ini juga terasa nyaman, udah siap pakai lah nih softwarenya. Sekarang kita bicara soal aspek performanya. Untuk pengaturan performa secara garis besar terdapat 4 preset. Performance, Power Saving, Custom 1, dan Custom 2. Selain menggunakan preset tersebut, kita bisa atur sendiri thermal mode, kecepatan kipas, dan OS power mode-nya.
Saat thermal mode diubah, warna lampu pada tombol power juga akan ikut berubah. Untuk opsinya ada 4 di sini ya, yaitu quiet, lampu akan menyala warna biru, lalu balance, lampu akan menyala warna putih ya, lalu performance, lampu akan menyala warna merah, dan custom di mana lampu akan menyala warna ungu. Di menu custom kita bisa mengatur SPL atau sustain power limit hingga 40 watt, SPPT atau slow package power tracking limitnya itu sampai 43 watt, atau FPPT atau fast package power tracking limit hingga 53 watt. Berikutnya kita juga bisa mengubah opsi kecepatan kipas dengan 2 opsi, Smart dan Full Speed. Setelah itu kita juga bisa mengubah opsi OS Power atau Power Mode yang ada di settings pada window dengan 3 opsi, Performance, Balance, Efficiency. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan preset performance, preset power saving, dan preset custom 1 yang kita atur thermal mode dan OS power mode di balance. Pertama-tama kita tes saat terhubung ke charger dulu ya. Nah, untuk skor maksimal di mode performance ada di 6078 poin, di mode balance ada di 4797 poin, sementara di mode power saving ada di 3699 poin. Uniknya, skor tertinggi di 3 mode tadi itu bukan ada di run pertama. Skor run pertamanya cenderung lebih rendah dibandingkan skor-skor run berikutnya. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode performance ada di 6.000-an poin, di mode balance di 4.700-an poin, di mode power saving ada di 3.600-an poin. Nah, sekarang kita cek kalau kita tidak nyolok ke listrik ya, alias pakai mode baterai aja. Untuk mode performance skornya itu ada di kisaran 5.800 sampai 5.900-an poin. Di mode balance skornya di kisaran 4.600 sampai 4.700-an poin, dan di mode power saving ada di kisaran 3.600-an poin. Nah, skor di mode baterai ini terlihat sangat mirip ya jika dibandingkan dengan skor saat terhubung ke charger. Secara keseluruhan skornya memang terlihat lebih rendah dibandingkan dengan Legion Go yang menggunakan prosesor Ryzen Z1 Extreme. Tapi ini wajar mengingat prosesor Z2 Go ini hanya memiliki 4 core dan 8 thread. Lagian harga Legion Go S ini jauh di bawah Legion Go. Jadi ya bisa dimaklumi lah ya. Dan sebetulnya untuk sebuah handheld gaming PC yang paling penting itu bukan skor benchmark Cinebench, tapi performa gamingnya kan. Berikutnya kita cek suhu kerjanya saat menjalankan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit di mode performance. Suhu CPU itu sempat naik ke 85 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian sedikit turun dan bertahan di kisaran 77 sampai 82 derajat Celcius. Ini masih suhu yang tergolong sangat aman ya. Masuk ke pengujian berikutnya, karena ini adalah handheld gaming PC, kita akan mulai dari gaming dan 3D Mark terlebih dahulu. Untuk 3D Mark Time Spy Graphics Score, pertama-tama kita tes dengan kondisi terhubung ke charger. Di mode performance ada di 2041 poin, di mode balance di 1715 poin, di mode power saving ada di 1371 poin. Nah, sekarang kalau di mode baterai, di mode performance itu ada di 2024 poin, di mode balance di 1593 poin, dan di mode power saving ada di 890 poin. Nah, setelah menggunakan 3D Mark Time Spy, kita juga bandingkan performanya dengan benchmark internal dari Cyberpunk 2077. Skenario benchmark internal ini berbeda dengan skenario yang bisa kita gunakan untuk nguji laptop ya. Kita menggunakan setting 1080p low dengan AMD FSR 2.1 di performance. Hasilnya saat terhubung ke charger di mode performance rata-rata frame rate ada di 39 fps. Di mode balance rata-rata di 30 fps, sementara di mode power saving rata-rata di 25 fps. Lalu kalau kita pakai mode baterai ya, di mode performance rata-rata frame rate di 38 fps, di mode balance rata-rata di 30 fps, sementara di mode power saving rata-rata di 14 frame per second. Jadi kelihatan ya, walaupun di 3D Mark Time Spy tadi skor mode balance terlihat berbeda antara terhubung charger dan tanpa charger, di Cyberpunk ini rata-rata frame rate-nya terlihat sama persis. Perbedaan yang terlihat sangat mencolok ada di mode power saving, di mana saat kita lepas dari charger, rata-rata frame rate-nya itu turun hingga 44%. Nah, selain menggunakan benchmark internal, kita juga tes game dengan game yang lain seperti biasanya. Dan untuk pengujian kali ini kita akan tes di 2 skenario. Skenario pertama di mode performance dengan kondisi tercolok ke charger. Nah, untuk skenario ini kita mainkan gamenya di resolusi Full HD ya. Lalu di skenario kedua kita pakai mode power saving di kondisi tanpa charger. Nah, di sini kita mainkan gamenya di resolusi 800p. Skenario kedua ini digunakan untuk menggambarkan saat kita sedang ada di luar dan pengen main game PC tapi tetap ingin hemat baterai. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, di game terakhir, suhu kerja Assassin's Creed Mirage 30 menit di mode performance, suhu CPU terlihat ada di kisaran 61-64 derajat Celcius. Ini sangat aman. Untuk suhu permukaan di bagian depan, area tombol controller di sisi kiri dan kanan suhunya di bawah 31 derajat Celcius. Untuk area layar di 35-40 derajat Celcius dengan titik terpanas di area bawah tengah mencapai 43 derajat Celcius. Lalu kita cek suhu permukaan bagian belakangnya. Untuk area grip, suhu tergolong rendah di bawah 30 derajat Celcius. Area tengahnya juga suhunya di bawah 35 derajat Celcius. Terlihat suhu 45 derajat Celcius di area tengah, tapi bukan back covernya ya. Ini adalah heat pipe dalam yang terlihat melalui lubang udara. Oke, sekarang kita lanjut ke mungkin kalian butuh di sini ya. Kita cobain pakai software produktivitas. Kita coba Adobe Premiere Pro CC. Iya, ini software buat ngedit video. Kalau kita ngedit video 4K 60 ya, yang durasinya 2 menit 7 detik seperti biasa kalau kita ngetes laptop. Dengan software Oni selesai dalam waktu 16 menit 31 detik, dengan OpenCL selesai dalam waktu 7 menit 6 detik. Kalau 1080p 60 fps, durasinya sama. Software Oni selesai dalam waktu 3 menit 33 detik, sementara kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 56 detik. Nah, untuk suhu kerja pada saat menjalankan 4K 60 video export dengan OpenCL, suhu CPU terlihat ada di kisaran 62-66 derajat Celcius. Nah, kalau kita pakai DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional, tapi versi gratisnya nih ya, masih pakai video sama dengan durasi yang sama ya, 4K 60 video exportnya itu di 12 menit 56 detik, sementara untuk 1080p 60 fps itu exporting di 3 menit 9 detik. Sementara suhu kerjanya kalau kita lakukan 4K 60 video export, itu CPU terlihat ada di kisaran 63-67 derajat Celcius. Jadi kalau untuk ngedit video sebetulnya 1080p 60 fps masih cukup oke kok ini ya. Entah kenapa kalian mau ngedit video pakai ini, tapi kalau mau masih bisa ya. Lanjut untuk storage test ya. Untuk kecepatan bacanya itu ada di 6040 MB per second dan tulisnya di 5271 MB per second. Ini kecepatan yang tergolong sangat kencang untuk sebuah SSD PCIe Gen 4 yang ukurannya 2242. Kalau untuk 2280 ini standar-standar aja. Kalau untuk 2242 ini kencang banget. Oke, kita lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Nah, kita set di brightness 150 nits, volume 25% dan refresh rate-nya tetap di defaultnya ya 120 Hz. Dan untuk mode performanya kita taruh di balance ya. Hasilnya saat digunakan untuk local video playback 1080p, Legion GoS dapat bertahan hampir 11 jam atau lebih tepatnya 10 jam 55 menit. Itu cukup lama loh sebetulnya ya, terutama untuk baterainya yang nggak gede-gede amat ya kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang lain ya. Nah, selain untuk video playback, kita juga tes saat digunakan untuk bermain game, di mana brightness, volume, dan refresh rate-nya tetap sama, tapi mode performa kita rubah ke performance di sini sekarang. Kita mainkan Cyberpunk dengan setting 1080p low dengan FSR 2.1 di performance selama 30 menit. Hasilnya baterai berkurang 25%, jadi masih ada sisa sekitar 75%. Ini artinya kita bisa main game ini selama kurang lebih mungkin hampir 2 jam saat menggunakan settingannya seperti ini. Udah lumayan oke nih. Tapi kalau misalnya mau lebih hemat lagi bagaimana? Bisa juga. Kita mainkan game Cyberpunk, tapi sekarang resolusi kita turunkan ke 800p. Mode performa dari Legion Space juga kita ubah ke power saving. Dan kita ubah refresh rate layarnya ke 60 Hz ya. Hasilnya selama 30 menit pertama bermain game, baterai hanya berkurang 14%. Jadi masih nyisa 86%. Menarik banget nih ya. Dengan konfigurasi seperti ini kita bisa main game hingga sekitar 3,5 jam. Tapi memang kalau di mode power saving ini terasa agak kurang cocok ya digunakan untuk mainin game AAA sebetulnya. Meski demikian, kalau misalnya digunakan untuk bermain game-game indie yang ringan, ini oke banget sih. Dan mungkin hasilnya bahkan lebih lama lagi. Oke, sekarang kita tes dia untuk chargingnya seperti apa. 30 menit pertama baterai terisi 45%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 32 menit. Ini adalah hasil yang bagus untuk sebuah handheld PC. Nah, untuk harganya saat video ini dibuat, kalau dicek di official store, harganya ada di kisaran 8.999.000. Dan ini sudah termasuk langganan Xbox Game Pass selama 3 bulan. Lalu ada garansi 3 tahun resmi Lenovo Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya hanya 16 GB onboard, jadi ini nggak bisa di-upgrade ya. Meski demikian, mengingat harganya cukup terjangkau, kita nggak banyak protes sih. Lalu perangkat ini mungkin terasa agak kurang cocok kalau kalian mencari handheld PC yang bisa menjalankan game AAA terbaru dengan sangat lancar atau mendekati 60 fps di resolusi Full HD. Ya balik lagi, mengingat harganya yang cukup terjangkau, kita nggak protes di sini ya.
Nah, meski demikian kalau resolusi layar diturunkan ke 1280x800, game-game tersebut masih tergolong playable sebetulnya. Dan kalau mayoritas game yang kalian mainkan adalah game indie atau casual yang cukup ringan seperti Hades, Balatro, atau Stardew Valley misalnya ya, handheld yang satu ini udah cocok banget. Tapi kalau memang yang dicari adalah performa, mungkin kalian bisa melirik Legend Go yang generasi pertama. Atau bahkan mau nunggu yang generasi kedua. Kemudian yang satu ini belum dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik, lalu masih belum tersedia travel case dalam paket penjualannya. Ini agak disayangkan ya, padahal Legend Go itu yang pertama ya, itu menyediakan travel case dalam paket penjualannya ya. Kemudian untuk speakernya masih terasa agak kurang aja bagi kami untuk sebuah handheld PC, tapi ya solusinya ya pakai headphone aja, beres kan? Nah, dari sisi menariknya, meskipun Ryzen Z2 Go ini menggunakan arsitektur Zen 3 Plus dengan jumlah core dan thread yang lebih rendah dibandingkan Ryzen Z1 ya, performanya masih tergolong oke untuk kelas harganya. Lalu integrated graphics RDNA 2 di Z2 Go ini juga masih nyaman digunakan untuk memainkan berbagai game untuk perangkat yang satu ini. Lalu SSD-nya ini fleksibel, bisa pakai yang 2242 dan kalau mau di-upgrade bisa pakai 2280 yang panjang. Jadi gampang nyari SSD upgrade-nya. Lalu layarnya IPS ukuran 8 inci, resolusi Full HD, 120Hz, 100% sRGB dan mendukung touchscreen ya. Ini layar yang ya lebih besar daripada umumnya ya. Lalu performa baterainya juga cukup bagus untuk sebuah handheld di kelas harganya. Dan kemudian joystick dan tombol controllernya terasa sangat solid, nyaman banget dipakainya. Kemudian adanya switch untuk mengubah mode tombol trigger. Ini unik banget yang satu ini. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Lalu ada touchpad-nya. Yang satu ini penting juga karena navigasi Windows jadi jauh lebih mudah. Lalu dia punya dua konektor USB Type-C yang USB 4 tadi ya. Jadi bisa langsung dipasang ke monitor atau aksesoris tambahan sambil ngecharge tanpa perlu adapter tambahan lagi. Dan dia bisa digunakan juga layaknya sebuah PC desktop biasa. Cukup pasang monitor, keyboard, dan mouse udah bisa kerja tuh ya. Mau ngetik, mau ngedit foto, bahkan ngedit video itu juga masih bisa di sini. Kemudian bisa install game PC dari manapun ya, tidak harus pilih game store yang mana gitu. Enggak terbatas sama sekali di sini. Kan dia pakai Windows ya di sini. Kemudian sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Dan yang paling penting yang satu ini sudah ada garansi resmi dari Lenovo Indonesia selama 3 tahun. Nah, kesimpulannya sekarang, Lenovo Legion Go S ini cocoknya untuk siapa? Pertama jelas untuk gamer yang pengen bisa main game PC kapanpun dan dimanapun, ini layak jadi pilihan. Lalu misalnya kalian sering traveling naik bus, naik kereta atau naik pesawat tapi tetap mau main game PC, cocok banget yang satu ini. Atau mungkin sering nongkrong atau ngopi di luar dan suka bosen pengen main game di luar aja, itu yang cocok banget. Atau mungkin kalian pengen main game PC sambil rebahan ya, bukan sambil duduk gitu, sambil rebahan. Yang ini bisa banget juga ya. Atau kalau misalnya butuhnya PC desktop gimana? Ya yang satu ini bisa disulap jadi PC desktop juga sih sebetulnya. Ya enggak? Nah, pada akhirnya Legion Go S ini hadir bukan sebagai penerus dari Legion Go generasi pertama, melainkan sebagai alternatif atau pelengkap dan jawaban dari Lenovo untuk memenuhi permintaan pasar akan handheld gaming PC dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jika memang handheld gaming PC keluaran baru dengan performa yang cukup kencang, baterai awet dan harga yang masih cukup terjangkau adalah yang kalian cari, rasanya Legion Go S ini layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.